Gibran adalah cawapres ilegal. Gibran adalah cacat moral, cacat hukum, cacat etika. Oke, kami minta dengan hormat KPU agar mendiskualifikasi capres dan cawapres Prabowo Gibran. Jelang pengumuman Capres-Cawapres, kantor KPU di Menteng, Jakarta Pusat dipenuhi dengan bendera kuning. Bendera kuning yang identik sebagai tanda kematian itu dibawa oleh para pengunjuk rasa yang menggelar aksi di depan kantor KPU pada Senin 13 November. Seperti dimuat Facebook Kompas.com, terlihat ratusan pengunjuk rasa mengenakan kaos berwarna hitam jelang pengumuman Capres-Cawapres. Mereka membawa spanduk bertuliskan RIP Nurani MK dan Presiden sudah jadi tim sukses. Selain itu, para pengunjuk rasa juga membawa karangan bunga, peti mati, dan bendera berwarna kuning. Dikutip dari Kompas.com, pengunjuk rasa mengatasnamakan Aliansi Penyelamat Konstitusi. Orator aksi mengecam pencawapresan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang dianggap cacat formil, etika, dan moral. Selain berorasi, massa aksi juga membawa properti berupa peti mati yang terbuat dari kayu. Lebih lanjut, arus lalu lintas Jalan Hos Cokroaminoto tersendat akibat banyaknya massa yang tumpah di jalan raya. Aksi unjuk rasa berlangsung pukul 11 siang atau 4 jam sebelum KPU mengumumkan nama paslon Capres-Cawapres yang resmi terdaftar di Pilpres 2024. Kita siang ini sengaja datang ke KPU untuk memberitahukan kepada masyarakat Indonesia, Bang, turun itu Bang. Turun. Bahwa mereka yang berkuasa, mereka yang sewenang-wenang, mereka yang ingin kembali menindas rakyat Indonesia tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kita datang kemari untuk memberi mimpi buruk kepada pemerintah dan aparat kalau masih mereka akan kembali menindas rakyat. Mimpi buruk ini kita katakan bahwa ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Mimpi buruk ini kita katakan kepada semua aparatur pemerintah, baik yang ada di pusat maupun yang di daerah. Menjelang pemilu 2024 ini kita melihat banyak sekali terjadi ketidakberesan. Pemerintah yang sudah tidak netral, pemerintah yang sudah jadi tim sukses, pemerintah yang telah mengebiri hak rakyat, pemerintah yang telah memanipulasi konstitusi di Republik ini. Atas nama hukum, mereka mengkebiri konstitusi. Aturan dipermainkan dan kita tidak diam. Dan kita akan terus melakukan perlawanan, kita akan terus menghentikan para penjahat-penjahat untuk berkuasa di Republik ini. Bahwa pemilu tidak saja mencari orang yang terbaik, tapi pemilu untuk menghentikan orang yang jahat untuk berkuasa di Republik ini. Kita tidak akan bisa nyari pemimpin yang sempurna, tapi kita tidak mau penjahat, penculik, pembohong jadi pemimpin di Republik ini. Pemerkosa konstitusi. Jadi kalau mereka sudah berani untuk memanipulasi aturan hukum konstitusi, maka mereka selanjutnya juga akan melakukan kecurangan dengan melakukan pencoblosan dan lain sebagainya. Sikap kita hari ini adalah ingin menegakkan, menyelamatkan konstitusi. Kita tidak mau membiarkan Republik ini konstitusinya diobrak-abrik oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kita dari Aliansi Penyelamat Konstitusi akan memanjakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap Aliansi Penyelamat Konstitusi. Selamatkan konstitusi, terus bergerak karena diam bukan pilihan. MK telah membacakan putusan
putusannya pada Selasa pada tanggal 7 kemarin di Mahkamah Konstitusi oleh 3 hakim MK. Yang paling menonjol adalah putusan untuk Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan telah secara terang terbukti melanggar kode etik berat. Sangat disayangkan rekomendasi atau amar putusannya hanya memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK, bukan memberhentikan secara tidak hormat. Putusan MK haruslah dimaknai bahwa dugaan sebagian besar masyarakat telah terbukti, telah terjadi kong kali kong dan kegenitan dalam proses lahirnya putusan nomor 90 tahun 2023. Terbukti benar adanya bahwa Mahkamah Konstitusi telah tidak menjaga marwah, kehormatan dan keluhurannya sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sebagai the guardian of constitution yang independen, mandiri dan merdeka. Terbukti dalam putusan MK bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman telah terbukti telah membiarkan terjadinya intervensi terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Dengan kondisi tersebut haruslah dimaknai bahwa putusan MK tersebut menjadi bukti sahih bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Pencalonan Gibran sebagai cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto cacat secara moral dan politik. Karena telah jelas menggunakan putusan 90 tahun 2023 yang dihasilkan melalui serangkaian proses dinamika persidangannya dilalui oleh berbagai pelanggaran etik Hakim Konstitusi secara kolektif maupun secara pribadi Hakim Anwar Usman. Bagi kami, konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis, namun konstitusi itu harus memiliki roh. Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik, the founding fathers kita, Republik of Indonesia ini.